Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah menggoda dan salam satu media. Berjumpa kembali dengan saya di channel Herdi Santo. Keberhasilan budidaya cacing sutra tentunya suatu impian, khususnya bagi para pemula yang sedang menjalankan teknik budidaya cacing sutra tanpa lumpur. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk memberikan tips dan juga kunci keberhasilan dalam budidaya atau kultur cacing sutra tanpa lumpur. Sebelum dilanjut, saya mohon dukungannya dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Tentunya mudah-mudahan setiap video yang saya berikan memberikan inspirasi dan manfaat untuk saudara semua. Edisi kali ini saya akan mempertajam kembali bagaimana sih tips dan juga kuncinya agar teknik budidaya cacing sutra ini berhasil dan juga sukses kita jalani. Yang pertama yaitu kuncinya ada di ampas tahu yang difermentasi. Jadi Anda semua harus menguasai dulu bagaimana caranya membuat fermentasi ampas tahu sampai benar-benar hasilnya maksimal atau dinyatakan berhasil. Seperti video sebelumnya juga sudah saya jelaskan ciri-ciri ampas tahu yang difermentasi dinyatakan berhasil. Yang pertama yaitu berbau tape dan agak sedikit bau asam kayak gitu, dan juga teksturnya tidak terlalu basah, hanya lembab saja dan sedikit sih agak berjamur bintik-bintik. Itu ciri-cirinya ya, bintik-bintik berjamur atau ditumbuhi dengan miselium. Itulah keberhasilan atau itulah ciri-ciri keberhasilan fermentasi ampas tahu. Jadi kalau seandainya Anda berhasil dalam menguasai fermentasi ampas tahu, insya Allah langkah selanjutnya akan lebih mudah. Karena kenapa? Karena keberhasilan fermentasi ampas tahu ini benar-benar kuncinya dan sangat mendukung sekali untuk keberhasilan teknik budidaya cacing sutra organik tanpa lumpur atau kultur budidaya cacing sutra tanpa lumpur. Penjelasannya kenapa harus menguasai teknik fermentasi tersebut, karena kita tahu akan memindahkan habitat lama ke habitat baru yaitu ampas tahu. Oleh karena itu yang sudah saya berikan tadi yaitu kita kuasai dulu cara fermentasi ampas tahu. Dan di sini juga cacing sutra akan mengalami proses adaptasi selama 3-5 hari untuk untuk menjadikan ampas tahu ini sebagai habitat baru. Dan juga sumber makanan yang ada di fermentasi ampas tahu ini sudah benar-benar tersedia oleh cacing sudah benar-benar tersedia untuk cacing sutra. Jadi sebenarnya tidak usah dikasih lagi makanan seperti ya yang lain-lain. Cukup sebenarnya sih dari fermentasi juga. Kalau seandainya saudara punya sayuran bekas, boleh kita berikan ke cacing sutra, tapi tidak boleh banyak-banyak juga, takutnya nanti akan timbul amoniak yang tinggi sehingga cacing sutra juga tidak nyaman dan akhirnya keracunan. Oleh karena itu juga kita perlu perhatikan cara pemberian makanan selain ampas tahu. Kalau di sini sih memang sudah saya riset semuanya, ternyata ampas tahu ini memang sudah benar-benar cukup untuk kebutuhan cacing sutra. Oleh karena itu kita harus menguasai dulu bagaimana caranya agar fermentasi ini benar-benar berhasil. Disitulah kuncinya untuk mengembangkan teknik budidaya cacing sutra organik tanpa lumpur. Dan yang kedua itu adalah air. Jadi air ini juga sangat mendukung sekali untuk keberhasilan budidaya cacing sutra.
air yang memenuhi syarat untuk budidaya cacing sutra, yaitu air yang terbebas dari zat kimia seperti kaporit dan lain-lain. Bebas sebenarnya sih, yang penting terbebas dari zat kimia saja. Kalau Anda misalkan menyiapkan airnya dari air PDAM, tolong diperhatikan agar di dalam air tersebut kandungannya terbebas dari zat kimia. Oke. Jadi bebas ya untuk air. Boleh kita gunakan air sumur, air kolam, air selokan, air sungai, air PDAM. Yang catatannya air PDAM ini harus kita perhatikan. Kalau benar-benar tidak ada kandungan kaporit, boleh kita gunakan. Tapi kalau seandainya ada kandungan kaporit, diendapkan dulu selama 2-3 hari. Itu air PDAM-nya. Kalau air yang lain nggak usah, karena itu sudah yakin air tersebut sudah memenuhi syarat untuk kehidupan cacing sutra. Coba diperhatikan ini nih. Ini cacing sutra saya ini tanpa sayuran. Jadi full ampas tahu yang difermentasi sampai 1 bulan atau sampai panen lah intinya. Sampai panen itu sudah cukup. Ini sebenarnya saya tambahkan hanya untuk hanya untuk tahu saja sih. Ini adalah kulit pisang tuh. Kulit pisang ini juga bisa kita manfaatkan, tapi dengan catatan tidak boleh kita kasih banyak-banyak. Oke, sedikit saja, hanya sepotong kulit pisang untuk diberikan ke cacing sutra dalam satu nampan. Jadi penjelasannya juga sudah saya ambil dari hasil yang sudah saya riset. Ternyata fermentasi ampas tahu ini benar-benar sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan cacing sutra. Jadi tidak usah kita kasih makanan lain. Cukup yang kita siapkan hanya satu media saja, yaitu ampas tahu. Ampas tahu ini tujuannya selain untuk sumber makanan juga sebagai habitat cacing sutra. Oleh karena itu tolong diperhatikan bagaimana caranya kita menguasai agar fermentasi ampas tahu ini benar-benar berhasil. Langkah selanjutnya insya Allah akan lebih mudah lagi untuk kita lakukan, dan cacing sutra akan benar-benar nyaman di habitat baru. Nah, itulah penjelasan bagaimana sih caranya atau tips dari saya agar cacing sutra ini benar-benar berhasil. Yaitu kita harus menguasai dulu cara fermentasi ampas tahu. Itu sih yang paling utama, dan itu adalah kuncinya ya. Kuncinya itu adalah di fermentasi ampas tahu. Oke, kita akan lihat-lihat nih cacing sutra saya lebih dekat lagi ya. Tuh, coba diperhatikan tuh. Merahnya benar-benar menggoda dan sudah hampir merata di setiap nampan. Mantap sekali ini nih. Ini sudah bisa dipanen ini. Tapi saya akan coba ini sampai umur 2 bulan. Bagaimana, apakah cacing sutra selama umur 2 bulan ini akan lebih padat lagi, atau bahkan agak kurang gitu kan, atau sedikit bisa berkurang cacing sutra. Tapi kalau menurut saya biasanya itu cacing sutra itu kalau semakin lama itu kan dia akan susah untuk berkembang biak karena semakin padat. Tapi saya di sini akan coba untuk mengambil panennya tuh 2 bulan sampai cacing sutra benar-benar merahnya apakah bisa merata semua atau tidak. Oke. Nah, tuh coba diperhatikan ya. Alhamdulillah merahnya benar-benar menggoda tuh. Saya akan coba ambil nih ya. Saya akan coba ambil. Nah, kalau untuk makanan ikan hias seperti ikan cupang, moli, ini sangat bagus sekali ya tentunya, tapi dengan syarat kita bersihkan dulu dari sisa kotoran yang dihasilkan oleh cacing sutra, seperti kotoran cacing sutra atau sisa-sisa ampas tahu gitu kan, kita harus bersihkan. Nah, inilah contoh keberhasilan cacing sutra atau contoh keberhasilan kultur cacing sutra tanpa lumpur dengan hanya bermediakan ampas tahu saja, tidak ditambah dengan makanan lain. Kalau sayuran kan itu sifatnya sebagai tambahan makanan saja. Sebenarnya yang paling utama yaitu fermentasi ampas tahu. Oleh karena itu saya sarankan bagi saudara yang ingin beternak budidaya cacing sutra tanpa lumpur, tolong diperhatikan bagaimana caranya kita memberhasilkan
cara fermentasi ampas tahu, atau bagaimana caranya agar ampas tahu ini benar-benar berhasil dan maksimal untuk cacing sutra. Nah, itulah tips dan juga cara dari saya. Semoga tips ini bisa terus memberikan semangat dan memberikan inspirasi pada saudara semua, dan keberhasilan saudara adalah harapan kami. Oleh karena itu harus kita perhatikan juga. Jadi harus kita perhatikan benar-benar ya di cara fermentasi ampas tahunya. Semuanya sudah lengkap saya berikan di segmen per segmen video, tinggal dipraktikkan saja dan boleh ditanyakan atas apa yang telah saya berikan, atau bisa di komen di bagian kolom paling bawah ya. Kalau seandainya ada yang kurang mengerti gitu, boleh ditanyakan. Insya Allah saya akan balas di setiap komen-komen dari saudara semua. Ini demi melancarkan budidaya cacing sutra tanpa lumpur. Insya Allah saya akan terus bantu saudara semua agar senantiasa saudara semua terus bersemangat dan menjadikan budidaya cacing sutra ini sebagai untuk memudahkan terutama bagi para peternak ikan, terutama ikan hias ya, yang sering dimanfaatkan untuk makanan bibit-bibit ikan. Oke, semoga segmen ini bisa lebih jelas lagi, yang dijelaskan sama saya itu mudah-mudahan lebih jelas dan juga bisa lebih paham lagi. Boleh kalau tidak paham ditanyakan di bagian kolom komen paling bawah. Saya harapkan saudara semua paham atas apa yang saya berikan, dan semoga saudara semua sukses dalam mengembangkan teknik budidaya cacing sutra, karena itu adalah harapan kami di sini ya, untuk bisa membantu. Oke, semoga di setiap segmen-segmen yang sudah saya berikan benar-benar menjadikan inspirasi dan juga bermanfaat. Oke, salam satu media, salam merah menggoda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.